Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya teman-teman. Teman-teman Assalamualaikum Bu Haja. baru 20 orang ya Pak Sani ya. Agak kecil suaranya Bu Haja, kurang begitu keras. Mungkin jauh ya. Pakai ini ya. Coba saya pakai. Tapi terdengar sih, cuman kurang kencang. Jelas ya. Benar nggak Pak Sani? Ya, jelas Ibu. Jelas? Ya, Baik. jelas. Untuk mempersingkat waktu, karena waktu kita sudah saya dikasih waktu 20 menit ya untuk menyajikan ini. Baik Bapak dan Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Waalaikumsalam. Baik Bapak dan Ibu, kita inikan saja ya. Pak Dokter Dedang, alhamdulillah sudah hadir Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam. Hari ketiga ya Bapak dan Ibu ya. Kemarin kita sudah masuk di hari pertama kaitannya dengan LMS, kemudian kita penggunaan fitur-fitur yang sudah ada, kemudian kita lihat di profil pelajar Pancasila, kemudian kaitannya dengan pendidikan yang sudah kita ajarkan hari kedua ya Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membacakan doa dulu Bapak dan Ibu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, waktu kemarin kita sudah banyak belajar ya kaitannya, tapi saya akan mencoba untuk izin share screen ya Bu ya Bapak Ibu ya. Izin share screen. Baik, saya akan mencoba. Ya Bu. Silakan Bu. Kita akan masuk ke hari ketiga kaitannya dengan kerangka kurikulum ya Bapak dan Ibu ya. Sudah muncul belum? Lagi proses Bu. Sudah muncul belum? Belum. Oh, kalau di saya sudah. Masih proses sharing. Baik Bapak dan Ya, sudah terlihat, sudah. Baik, Bapak, kita akan mencoba untuk melihat kembali apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu di asinkronus kemarin kaitannya dengan kerangka kurikulum ya Bapak dan Ibu. Di sinkronus ini Bapak dan Ibu kita akan mulai membahas tentang kurikulum, kerangka kurikulum. Adapun Bapak dan Ibu di sini tujuannya Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu untuk memahami dasar kurikulum sekolah penggerak serta peran dan fungsi pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang berpusat pada peserta didik atau pada murid. Di mana Bapak dan Ibu sudah paham ya kemarin sudah dijelaskan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, kemudian Bapak dan Ibu juga sudah membelajarkan kaitannya dengan filosofis yang disampaikan oleh Pak Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa yang menjadi output dari kerangka kurikulum ini adalah Bapak dan Ibu mampu ya membuat contoh peta kompetensi, kemudian tantangan, bagaimana solusinya dan dukungan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Kemudian Bapak dan Ibu juga membuat pohon refleksi nanti di akhir ya Bapak dan Ibu dari yang sudah dipelajari, kemudian bagaimana yang harus ditinggalkan gitu Bapak dan Ibu. Itu outputnya ya Bapak dan Ibu. Baik, kita akan mulai Bapak dan Ibu. Kita akan mencoba dari pendahuluan dulu, di mana nanti di dalam ini akan ada kaitannya dengan apa yang dinamakan profil pelajar Pancasila, kemudian Bapak dan Ibu juga nanti akan melihat kerangka dasar kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila,
Kemudian nanti ada struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Baik. Nah, kemarin Bapak dan Ibu juga di kegiatan ini adalah Bapak dan Ibu bagaimana Bapak dan Ibu ya memahami menggunakan pembelajaran dasar kurikulum sekolah penggerak serta peran dan fungsi pemangku kepentingan karena nanti tidak akan terlepas. Nah, inilah mungkin salah satu daripada yang membedakan kurikulum sebelumnya dengan kurikulum yang penggerak ini Bapak dan Ibu ya. Yaitu ada pemangku kepentingan melakukan kerjasama ya Bapak dan Ibu di satuan pendidikan dalam menciptakan pembelajaran dan asesmen yang bersifat pada peserta didik atau murid. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu yang tadi malam sudah mengerjakan, Bapak dan Ibu buatlah peta yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bapak dan Ibu, sudah terbaca Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum sekolah penggerak di satuan pendidikan? Itu pertanyaan yang pertama. Ini adalah diskusi kelompok, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian apa saja solusi yang mungkin diterapkan untuk mengatasi potensi tantangan yang terjadi pada penerapan kurikulum sekolah penggerak? Kemudian apa saja dukungan yang diperlukan untuk menerapkan kurikulum sekolah penggerak di satuan pendidikan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu saya untuk mempermudah mengerjakan, silakan Bapak dan Ibu, ini hanya sekedar contoh ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh membuat flowchart ya, flowchart di mana di situ ada 3 hal ya tadi. Ada potensi dan potensi tantangannya, kemudian ada solusinya, kemudian ada dukungannya. Saya kasih waktu 3 menit ke Bapak dan Ibu untuk mengerjakan ini. Silakan Bapak dan Ibu. Kelompok mana dulu? Kelompok 1, pertanyaan nomor 1. Boleh. Bu ya. Boleh. Silakan Pak Adang. Kedua ya. Pertanyaan nomor 1 Bu, mohon ditayangkan Bu. Boleh. Silakan ya. Nah, kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa potensi tantangan yang akan muncul ketika menerapkan kurikulum? Yang pasti ketika di satuan pendidikan itu belum memahami, maka akan ada retensi dari warga sekolah. Retensi. Tetapi tugas retensi. Ya, retensi. Tapi kita akan upayakan tugas kita untuk memahamkan mereka. Terima kasih. Baik. Kelompok 2, Bu, nomor 2. Boleh Bu Asma. Apa saja solusi yang mungkin diterapkan untuk mengatasi potensi tantangan-tantangan yang terjadi pada penerapan kurikulum sekolah penggerak? Iya. Salah satu solusinya yaitu dilakukan pendampingan Bu oleh para instrukturnya, ya misalkan Bu Ai, Pak Dadang, Pak Sony gitu ya. Itu salah satunya. Ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Asma. Ada lagi Pak Sony, kelompok 3? Saya coba yang kelompok 3 menjawab pertanyaan ketiga, Bu Haja. Iya, mangga. Baik, apa saja dukungan yang diperlukan ya supaya dapat menerapkan kurikulum untuk sekolah penggerak ini di satuan pendidikan? Ya. Pertama, dukungan dari expertnya. Mudah-mudahan nanti ada pelatih ahli yang secara berkala nanti mungkin memberikan. Kalau Pak Dadang, kalau pelatih ahli karena mungkin juga masih ada yang belum paham atau belum mengetahui apa itu pelatih ahli gitu Pak Dadang nanti. Ya, monggo. Pak Sony ya, apa itu pelatih ahli? Iya. Seperti apa gitu? Iya. Memang pelatih ahli ini adalah tenaga yang khusus direkrut ya oleh kementerian, itu bisa berasal dari unsur pengawas sekolah, dosen, bidai suara, guru gitu ya, dengan syarat tertentu gitu ya. Kemudian mendapatkan bimbingan teknis dulu terkait dengan implementasi dan pendampingan untuk penerapan kurikulum sekolah penggerak ini. Nanti bertugas secara periode tahunan mungkin ya, secara periode setiap bulan itu berapa kali akan mengunjungi beberapa sekolah yang menjadi daerah pendampingannya, tentunya dengan jarak yang tidak terlalu jauh atau ada di lingkup daerah si tenaga ini tadi pelatih ahli tadi gitu aja. Tadi ya. Baik. Apakah misalnya baik Pak Sony, terima kasih ya.
Bapak dan Ibu sudah bisa menjabarkan atau memberikan contoh kaitannya dengan bagaimana tantangannya, solusinya seperti apa. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu bisa dituangkan di dalam peta potensi ya Bapak dan Ibu. Yang tadi itu Bapak dan Ibu ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita lihat capaian untuk unit ini Bapak dan Ibu. Kaitannya dengan kerangka dasar kurikulum adalah Bapak dan Ibu nanti akan memahami, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat memahami pentingnya sebuah kurikulum dalam pembelajaran. Kemudian nanti di dalam sesi-sesi selanjutnya adalah Bapak dan Ibu akan belajar tentang profil belajar Pancasila, di mana Bapak dan Ibu nanti akan ada penjelasan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila, karena ini juga akan menjadi salah satu fokus nanti pada saat Bapak dan Ibu menyusun sebuah modul ya. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu bisa menjelaskan ya, dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak dan Ibu juga akan menjelaskan kegunaan profil pelajar Pancasila. Kemudian Bapak dan Ibu juga nanti akan belajar tentang struktur kurikulum di sesi selanjutnya, di mana Bapak dan Ibu harus mengetahui bagaimana struktur kurikulum sekolah penggerak PAUD, seperti PAUD, SD, SMP, SMA. Kemudian Bapak dan Ibu juga nanti di akhir Bapak dan Ibu akan belajar kaitannya dengan prinsip pembelajaran dan asesmen, di mana Bapak dan Ibu juga nanti akan menjelaskan ya, dapat menjelaskan fungsi dari prinsip pembelajaran dan asesmen. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat menjelaskan apa-apa saja yang prinsip pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu juga akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip asesmen. Kemudian Bapak dan Ibu juga yang terakhir adalah menjelaskan keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen tersebut. Baik, karena kita akan belajar kerangka dasar kurikulum Bapak dan Ibu ya. Karena ini Bapak dan Ibu tentang kerangka dasar kurikulum ya. Nah, ini kerangka dasar kurikulum ini Bapak dan Ibu bisa berjalan untuk sekarang, bukan berarti kurikulum baru, tetapi kurikulum penyempurna ya gitu. Supaya apa lebih mudah Bapak dan Ibunya. Di mana mudah itu adalah ada kemerdekaan bagi si pembuat si pembuat di sekolah sendiri atau praktisi di lapangan sendiri atau seperti guru atau pada siswa yang akan belajar. Di sini apa yang dimaksud dengan kerangka kurikulum Bapak dan Ibu? Di mana di sini kerangka kurikulumnya adalah peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan melalui hal yang paling fundamental yaitu kurikulum Bapak dan Ibu ya. Kita sudah banyak mengalami kurikulum mulai kurikulum 74, 92, kemudian kurikulum suplemen, kemudian kurikulum 94, 94, kemudian KBK tahun 2004, kemudian ada kurikulum 2013 dari mulai tahun 2013 sampai akhir sekarang juga ada perbaikan untuk kurikulum sekolah penggerak ya Bapak dan Ibu. Kemudian kurikulum di sini nanti Bapak dan Ibu di kurikulum sekolah penggerak ini adalah kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan kebutuhan perkembangan zaman, maka perlu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah ini tadi sudah ada, kemarin sudah kita jelaskan kaitannya dengan bahwa kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan zamannya. Sesuai dengan zamannya kalau pada proses pembelajaran itu dilaksanakan. Maka terbentuklah kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan ini. Nah, salah satu prinsip pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak adalah adanya pembagian kewenangan Bapak dan Ibu ya. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Itu yang menjadi ciri khas ya, ciri khas daripada kurikulum kurikulum sekolah penggerak. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan di satuan pendidikan. Baik Bapak dan Ibu. Di mana kurikulum sekolah penggerak itu bersifat dinamis. Nah, kedinamisannya itu di mana? Bahwa di dalam pembelajaran dengan kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat ini merupakan penerjemahan dari visi misi Presiden, yaitu mengembangkan reformasi sistem pendidikan, mana diharapkan, gimana Bu? Diharapkan dengan adanya kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan bahwa di satuan pendidikan dan guru memiliki keleluasaan Bapak dan Ibu ya. Memiliki keleluasaan dalam merancang kurikulum operasional sekolah dan modul ajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi siswa.
Disinilah yang membedakannya, Bu. Jadi untuk sekolah kurikulum sekolah penggerak adalah adanya keleluasaan untuk merancang kurikulum operasionalnya dan modul ajarnya untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kompetensi siswa. Kemudian di sini hal yang perlu dilaksanakan di kurikulum kurikulum sekolah penggerak ini adalah terdapat pembagian kewenangan, Bapak dan Ibu. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, sudah diinfokan bahwa terdapat pembagian kewenangan yang jelas antar pemerintah pusat, daerah, dan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, dapat memperkuat integrasi antar komponen dalam kerangka kurikulum, kemudian dapat menerjemahkan standar nasional pendidikan yang terkait dengan kurikulum, kemudian dapat menjawab tantangan kekinian dan masa depan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, kemudian di sini saya untuk informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa di kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan telah melalui kajian. Jadi kurikulum ini untuk sekolah penggerak ini sudah diuji oleh para ahli. Di antaranya ada Bapak dan Ibu, ada ahli materi, kemudian ada ahli pendidikan, ada pakar fisiologi perkembangan, ada organisasi profesi, kemudian ada praktisi di masing-masing bidang. Sehingga kurikulum ini merupakan kurikulum yang bisa secara operasional digunakan di sekolah penggerak. Kemudian tahapan yang harus dilewati pada saat penyusunan kurikulum sekolah penggerak ini adalah Bapak dan Ibu, pertama ya tadi harus ada evaluasi implementasi kurikulum, harus ada analisis kebutuhan dan evaluasi, kemudian ada perencanaan proses pengembangan kurikulum, kemudian ada penyusunan naskah akademik, kemudian ada pengembangan kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan, kemudian ada penyusunan perangkat ajar. Nanti untuk penyusunan perangkat ajar ini Bapak nanti akan di akhir sesi sekitar di hari ke-7 Bapak dan Ibu. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita akan diskusi ya, kaitannya dengan Bapak dan Ibu. Tadi sudah sedikit banyak saya jelaskan. Kita akan diskusi kaitannya Bapak dan Ibu adalah kita akan membuat sebuah pohon refleksi Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu diminta untuk membuat refleksi Bapak dan Ibu ya tentang untuk memahami kurikulum sekolah penggerak mulai dari kerangka dasar sampai prinsip pembelajaran dan asesmennya. Pertama Bapak dan Ibu gambar pohon tersebut, nanti ada gambarnya Bapak dan Ibu ya, buat tuliskan di dalam buah tulisan di dalam buah mengenai apa saja yang sudah dipelajari, kemudian kaitannya dengan daun, tuliskan di dalam daun mengenai pemikiran baru yang didapatkan, kemudian daun gugur, tuliskan di dalam daun gugur mengenai hal yang harus ditinggalkan, kemudian jika ada beberapa maka membuat buah daun dan daun gugur sesuai jumlah yang diinginkan atau yang ditulis. Baik Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu, kita akan melakukan refleksi kaitannya dengan pemahaman kurikulum tadi. Jadi di sini ada pohon kurikulum ya Bapak dan Ibu ya. Silakan Bapak dan Ibu, saya kasih waktu 4 menit cukup Bapak dan Ibu? Cukup. Ya, mangga. Silakan. Pohon refleksi. Ada yang sudah selesai? Bentar, Bu. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 Pak Soni? Kelompok 3 Bu Hasna? Kelompok 2 sudah. Nah, baik. Siapa yang mau duluan? Mangga. Kelompok 1. Boleh. Yang pertama, Dadang. Nah, yang pertama, pemikiran baru yang didapatkan adalah bahwa kurikulum kurikulum sekolah penggerak ini merupakan bagian dari kurikulum, merupakan pendalaman dari kurikulum sebelumnya. Yang kedua, apa saja yang sudah dipelajari, struktur kurikulum sekolah penggerak. Yang ketiga, hal yang harus ditinggalkan. Yang pertama yang harus ditinggalkan ini berkaitan dengan kebiasaan guru yang menyusun kurikulum copy paste. Demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tepuk salut dulu buat Pak Dadang. Tepuk salut. Salut. Dadang salut. Salut.
Terima kasih. Mangga Bu. Mangga Bu Asma. Ya, pemikiran baru yang didapatkan di sini ada penguatan literasi dan numerasi untuk semua mata pelajaran. Iya. Kemudian ada self-regulated learning, jadi belajar menggunakan regulasinya sendiri, menanamkan growth mindset ya. Kemudian peserta didik juga merasakan ownership kepemilikan gitu terhadap proses belajar mengajar itu, serta penerapannya bisa beragam sesuai dengan kondisi dan konteks. Apa saja yang sudah dipelajari ada kerangka dasar kurikulum, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen. Hal yang harus ditinggalkan di sini adalah pembelajaran yang tidak sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik. Pembelajaran yang tidak berorientasi pada masa depan, dan ya tadi copy paste ya, seperti Pak Dadang bilang, copy paste terhadap dokumen kurikulum. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk ngetop ya buat Bu Asma. Tepuk ngetop. Ketop. Dua jempol. Puasa ngetop. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Asma. Silakan kelompok 3 Pak Sony yang mewakilinya. Ya, kelompok 3 hanya menambahkan mungkin ya tadi sudah dibahas oleh 1 dan 2. Ini untuk pemikiran barunya ini memang muncul konsep merdeka belajar. Ya, itu ternyata digagas dari konsep pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Dan memang relevan untuk diwujudkan pada pendidikan hari kedua ya Bapak dan Ibu ya. Ini di hari kedua ya. Pemikiran baru yang didapat. Nah, kemudian yang dipelajari ya tadi struktur kurikulumnya. Dan ternyata di SD itu jadi bebas lagi ya. Kita boleh tematik dan juga boleh berbasis mata pelajaran. Nah, hal yang harus ditinggalkannya itu asesmen sumatif itu masih mendominasi ya, sebaiknya nanti asesmennya ke diagnostik dan formatif ya, terutama untuk diseimbangkan. Terima kasih Bu Haja. Terima kasih, semuanya bagus ya. Kita tepuk mantul buat Pak Sony ya. Tepuk mantul. Mantul. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, dari semua requisite itu semuanya betul Bapak dan Ibu ya. Kita sudah tahu lah seperti apa yang akan di sekolah penggerak nanti. Pertama, di pemikiran baru yang didapat Bapak dan Ibu, tentulah kita akan melihat lagi ke dari filosofisnya Pak Ki Hajar Dewantara ya. Kemudian apa yang sudah dipelajari itu tadi Bapak dan Ibu, mulai dari konsep kurikulum, struktur kurikulum, kemudian pembelajarannya yang berbasis kepada kebutuhan anak gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian apa hal yang harus ditinggalkan ya, mindset itu tadi, kemudian budaya mengcopy itu ya Bapak dan Ibu ya. Itu budaya mengcopy itu sudah membudaya kalau di kita gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang nanti tidak, karena ada kebebasan-kebebasan yang diberikan pada saat teman-teman guru itu membuat perangkat pembelajarannya atau RPP-nya, atau dengan kata lain yang sekarang adalah modul ajarnya. Itu Bapak dan Ibu ya. Baik, siapa yang menjadi kewenangan ya? Kewenangan pusat dan satuan pendidikan ini adalah kewenangan untuk pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan Bapak dan Ibu. Jadi ada yang kasih ke saya merah itu adalah dari pusat ya. Di mana struktur kurikulumnya, kemudian profil pelajar Pancasilanya, kemudian capaian pembelajarannya. Nah, di sini prinsip pembelajaran dan asesmennya. Nah, ini adalah merupakan kewenangan pusat dan satuan pendidikan. Kemudian setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmennya. Ini jadi ada satu kebebasan ya untuk menentukan bagaimana setiap satuan pendidikan itu menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah serta kebijakan yang ada di sekolah tersebut untuk yang terkait dengan kurikulum. Ini mungkin salah satu kerangka kurikulum, kerangka pikirnya ya, di mana kerangka pikir dari kurikulum ini yang ditetapkan oleh pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional, di mana ada tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, kemudian ini semuanya ditetapkan dari pusat, kemudian ada profil pelajar Pancasila yang memuat profil pelajar Pancasila, kemudian
juga ada standar kompetensi lulusannya, ini untuk PAUD dan STP PK-nya. Kemudian ini mengacu kepada 8 standar, ada standar akademik dan ada standar standar akademik dan standar akademik ya, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Baik, kemudian di sini Bapak dan Ibu, struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran, ada prinsip pembelajaran. Di capaian pembelajaran Bapak dan Ibu, ini ada perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pelajaran, ada bahan ajar, ada modul ajar, ada mata pelajaran dan proyek profil pelajar Pancasila, kemudian nanti juga ada contoh kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini Bapak dan Ibu di capaian pembelajaran, nanti Bapak dan Ibu ini adalah fleksibel atau dinamis ya, karena kurikulum yang sekarang itu harus kurikulum yang dinamis tadi, sudah dijelaskan sedikit ya. Di mana satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Tadi dikatakan di sebelumnya bahwa di sini adalah setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah pendidikan yang terkait kurikulum. Inilah yang dikatakan bahwa pada capaian pembelajaran itu di visi, misi di satuan pendidikan, kemudian akan melihat profil pelajar khas satuan pendidikan, ada konteks dan kebijakan lokal, kemudian ada kurikulum operasional di satuan pendidikan, kemudian ada perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Baik Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu sebelum berakhir ya Bapak dan Ibu, kita akan membuat secara mandiri, yaitu buatlah peta pemangku kepentingan mengenai peran dan fungsi dalam menerapkan kurikulum secara penggerak. Di sini Bapak dan Ibu harus melakukan analisis di Bapak dan Ibu di sini. Ada kepentingan dan ada kekuatan. Ada kekuatan besar, ada kekuatan kecil. Kemudian ada kepentingan besar dan juga ada kepentingan kecil. Siapakah yang memiliki kekuatan besar dan siapakah yang memiliki kepentingan besar? Ini Bapak dan Ibu bisa lihat dari pemangku kepentingan. Silakan Bapak dan Ibu sebelum kita berakhir ya, kita akan mencoba untuk membuat peta pemangku kepentingan yang diagramnya seperti ini. Saya kasih waktu 2 menit, 3 menit cukup Bapak dan Ibu? Cukup ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh. Kelompok 2 Bu Asma. Ya, di situ kan ada kelompok yang A ya. Iya. Yang A itu kepentingannya besar, kekuatannya besar. Nah, kalau kita lihat di sini clue-nya itu adalah kepentingan besar, kekuatan besar itu pemangku jabatan yang berwenang mengambil keputusan dalam menerapkan kurikulum sekolah penggerak. Di sini mungkin pemerintah, kemudian dinas pendidikan, ya, dinas pendidikan. Kemudian kan ini yang memiliki jabatan berwenang kalau di sekolah itu kepala sekolah, itu sudah bisa. Nah, kelompok ini sangat penting dan berpengaruh. Kemudian yang kedua, yang B-nya kelompok apa nih? Pihak-pihak yang memiliki kewenangan, ya, kecil. Ya, memiliki keputusan mengenai kurikulum sekolah penggerak, kemudian tidak memiliki kepentingan dalam dan kesediaannya untuk terlibat secara aktif. Nah, di sini mungkin ini bisa pengawas gitu ya. Kemudian peserta didik. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok yang terpengaruh oleh kurikulum sekolah penggerak namun tidak memberi dampak. Ya, terpengaruh ya bisa komite tapi nggak ada dampaknya, tapi meminta waktu yang Kelompok ini meminta waktu yang lebih banyak daripada yang lain. Bisa ini Bapak Ibu, siapa ini yang minta? Coba Pak Soni, dibantu Pak Soni. Boleh dibantu Pak Soni. Itu yang terpengaruh sama kurikulum sama ini ya, penerapan kurikulum baru, tetapi kekuatannya juga kecil gitu ya. Ya. Itu bisa jadi orang tua siswanya gitu ya. Ya. Atau siswanya sendiri.
Dua dulu mungkin dari saya. Ya, boleh. Pak Yang Dokter Dadang, terakhir. ada Ya, Bu Rafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habis ya waktunya? Covid ya. Masih ini. Ya, silakan. Masih. Terima kasih Masih Bapak bisa. dan Ibu ya. Bisa masih Pak Ya. Sony? Masih, Bu. Masih ya? Ya, Tapi di sini Covid ya. ya, udah hampir mengingat ditutup aja takut nanti ke ini. Boleh. Putus. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu setelah mempelajari tentang struktur kurikulum, Bapak dan Ibu nanti ada di asinkronus ya Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu mempelajarkan diri untuk menuliskan ya, mengetik ya kalau kalian kesemuanya di laptop karena berbasis IT ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan nanti di hari kelima, silahkan Bapak dan Ibu ya untuk mempelajari untuk selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini mungkin yang belum selesai, Pak Dokter Dadang, Pak Sony, Bu Asma, terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, yang kita sampaikan, kita diskusikan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama nanti Bapak dan Ibu diimplementasikan di sekolah kita masing-masing. Bapak dan Ibu nanti jangan lupa Bapak dan Ibu ya absen ya. Absen jangan lupa, kemudian Bapak dan Ibu kita tutup saja pertemuan kita hari ini untuk di hari ketiga ini, di sinkronis ini nanti Bapak dan Ibu jangan sampai malam-malam ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi dikerjakan, santai saja Bu, tapi nyampai. Santai tapi nyampai, dan sukses. Ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Iya. Dengan doa, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, selamat malam. Mudah-mudahan kita tidurnya nyenyak. Alhamdulillah. Amin. Keluar masuk lagi ya Pak Dadang. Satu lagi nih. Baik, terima kasih.